Baik, selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya akan menjelaskan presentasi terkait Cost of Quality Preventive Appraisal Failure atau PAF yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Rio Firmansyah dengan NIM H25119011111. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen Institut Pertanian Bogor. Saya akan menjelaskan beberapa ringkasan materi atau beberapa intisari dari jurnal yang saya review. Jurnal yang saya review itu ada 3, yaitu yang pertama tentang Cost of Quality Measurement in Food Manufacturing Companies, The Greek Case, itu ditulis oleh Evangelos Pomas dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan dimuat di International Journal of Productivity and Performance Management. Nah, jurnal yang kedua yaitu tentang Cost of Quality in Dubai, an Analytical Case Study of Residential Construction Products. Nah, ini ditulis oleh Hisham M.A. Abdul Salam dan kawan-kawan pada tahun 2009 dan dimuat di Jurnal International of Project Management. Nah, sedangkan jurnal yang ketiga yaitu dengan judul The Application and Use of the PAF Quality Casting Model within a footwear company. Ini ditulis oleh David dan kawan-kawan pada tahun 2006, dimuat di Jurnal International of Quality and Reliability Management. Intisari yang saya dapatkan dari ketiga jurnal tersebut yaitu bahwa model PAF atau Preventive Appraisal Failure adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan biaya kualitas pada pencegahan, yaitu prevention, penilaian, appraisal, dan biaya kegagalan, failure. Selanjutnya, perkiraan dasar model PAF ini adalah investasi pada kegiatan pencegahan, yaitu prevention, penilaian, appraisal, akan menurunkan biaya kegagalan, yaitu failure, dan investasi pada masa depan pada kegiatan pencegahan, prevention, akan menurunkan biaya penilaian, appraisal. Dari ketiga jurnal tersebut, saya mendapatkan 4 kategori model PAF, yaitu biaya pencegahan, di mana biaya-biaya ini terkait dengan desain, implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, dan biaya ini terkait dengan pencegahan yang direncanakan atau dikeluarkan sebelum proses operasi. Kategori yang kedua itu adalah biaya penilaian. Biaya-biaya ini terkait dengan evaluasi bahan yang dibeli, proses, produk dan jasa antara dan akhir untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan yang ditentukan. Nah, yang kategori yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Nah, biaya-biaya ini biasanya terkait dengan hasil pekerjaan yang gagal untuk mencapai standar kualitas. Nah, sedangkan kegagalan ini terdeteksi sebelum transfer ke pelanggan terjadi. Nah, kategori yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya ini terjadi ketika produk atau layanan gagal mencapai standar kualitas, sementara kegagalan ini tidak terdeteksi sampai setelah produk atau layanan ditransfer ke pelanggan. Nah, perbedaan antara biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal yaitu jika biaya kegagalan internal itu sudah teridentifikasi sebelum produk tersebut sampai ke pelanggan, sedangkan untuk biaya kegagalan eksternal itu
eh, kegagalan suatu produk itu belum teridentifikasi pada saat diterima oleh pelanggan. Nah, asumsi-asumsi dari QOQ NPAF yang saya tangkap dari beberapa jurnal tersebut, yaitu asumsi dasar PAF. Yang pertama adalah investasi dalam kegiatan pencegahan dan penilaian akan mengurangi biaya kegagalan, dan lebih lanjut akan mencegah biaya penilaian. Nah, untuk metode QOQ itu sebetulnya dapat menemukan tingkat kualitas yang meminimalkan biaya kualitas. Nah, ini ada salah satu contoh model QOQ PAF, di mana biaya kualitas itu ditopang oleh 3 biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan. Nah, biaya pencegahan itu dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu gaji staf situs, pelatihan staf situs, terus juga yang ketiga itu staf mudah bergerak di dalam situs. Nah, biaya penilaian itu terdiri dari 5 indikator, yaitu gaji staf kontrol kualitas, pelatihan staf quality control, biaya infeksi, biaya pengujian, biaya kalibrasi pengukuran, dan peralatan pengujian. Nah, sedangkan untuk biaya kegagalan itu terdiri dari 2 indikator, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Nah, dari beberapa jurnal tersebut saya mendapatkan 2 manfaat terkait QOQ PAF. Yang pertama itu manfaat model ini adalah memberikan informasi kepada senior manager, terutama untuk membedakan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, yang kedua itu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menambah proses pengambil keputusan strategis bagi perusahaan. Nah, berikut presentasi yang saya dapat sampaikan dari hasil review jurnal 3 jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.